Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di mata pelajaran geografi. Seperti biasa, di sini saya Siti Nurhasana sebagai guru mata pelajaran geografi. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi bab 2 tentang keragaman budaya Indonesia. Nah, dalam pembahasan materi ini saya akan membahas 3 subtema materi. Yang pertama adalah mengenai pengertian budaya, kemudian apa yang menyebabkan faktor apa yang menyebabkan Indonesia itu memiliki budaya yang beragam, dan yang ketiga saya akan membahas juga mengenai unsur-unsur kebudayaan. Nah, nanti juga akan diberikan satu contoh suku, dan kita akan bahas 7 unsur kebudayaan dari suku tersebut. Oke, baik, kita mulai saja ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu adalah pengertian budaya. Jadi, budaya itu merupakan berasal dari bahasa Sanskerta artinya budi, atau artinya itu budi atau akal, dan bentuk jamaknya itu adalah budaya, atau artinya hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Nah, jadi budaya itu merupakan hasil dari akal dan budi manusia. Jadi yang namanya budaya itu tidak akan ada jika tidak ada manusia atau masyarakat. Nah, jadi manusia menggunakan budaya, dan budaya juga dihasilkan dari manusia itu sendiri, begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa yang namanya budaya itu adalah terlahir dari masyarakat itu sendiri. Jadi pasti semua belahan masyarakat dimanapun itu pasti dia memiliki kebudayaan, karena budaya itu sekali lagi dihasilkan oleh mereka sendiri atau manusia itu sendiri. Nah, kita lihat pengertian lain. Di sini ada pengertian menurut para ahli tentang budaya. Menurut Herkovits tahun 1991, bahwa kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia. Nah, jadi ini berkaitan dengan yang saya jelaskan di awal, bahwa memang yang namanya kebudayaan itu adalah yang diciptakan oleh manusia. Jadi budaya itu ada di sekitar kita, dia bagian dari lingkungan hidup kita, dan itu berasal dari siapa? Dari manusia, begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah E.B. Taylor tahun 92. Nah, beliau mengungkapkan bahwa budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi budaya itu bisa terdiri dari, di sini dijelaskan ada pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan itu semua tercipta dari mana? Dari kebiasaan masyarakat itu sendiri, begitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Koncaraningrat tahun 99. Nah, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Nah, jadi kita simpulkan, kebudayaan itu merupakan seluruh hasil karya, rasa, dan cipta manusia berupa gagasan, tindakan, serta hasil benda yang menjadi milik masyarakat. Kemudian juga budaya bisa diartikan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi itu yang namanya budaya. Jadi budaya itu merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh masyarakat, baik itu tadi bisa, pokoknya hasilnya itu bisa karya, rasa, dan cipta, apapun itu, dan itu dimiliki oleh masyarakat tersebut dan diwariskan ke generasi selanjutnya, begitu ya. Itu yang dinamakan dengan budaya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor yang menyebabkan Indonesia itu memiliki budaya yang beragam. Jadi kan untuk bab 2 judul besarnya itu adalah keragaman budaya Indonesia. Nah, jadi apa yang menyebabkan Indonesia itu memiliki kebudayaan yang beragam? Nah, ini tidak terlepas dari pengaruh letak
geografisnya Indonesia, kemudian posisi strategisnya Indonesia, dan juga kondisi ekologisnya Indonesia. Nah, yang pertama adalah dari letak geografis. Nah, jadi kan waktu pertemuan yang di semester awal kita membahas bahwa Indonesia ini kan merupakan negara kepulauan ya, negara yang terdiri dari banyak pulau. Nah, luasnya Indonesia yang berbentuk pulau itu memaksa masyarakat yang ada di Indonesia itu hidup secara terpisah karena karena dipisahkan oleh laut yang sempit misal. Jadi kan di antara pulau A dan pulau B atau pulau Sumatera dan Kalimantan misalnya itu kan dipisahkan oleh sebuah sebuah laut begitu. Nah, jadi dengan begitu itu memaksa penduduk Indonesia itu untuk menetap di daerah terpisah dan menjalani kehidupannya masing-masing gitu ya. Jadi tidak terhubung. Apalagi dari zaman dulu kan sebelum adanya globalisasi atau arus komunikasi yang belum secanggih sekarang, tentunya kan tidak tahu ya bagaimana orang di seberang pulau sana menjalani kehidupan begitu. Tidak ada informasi apapun. Nah, sehingga mereka menjalani hidup ya dengan mereka sendiri begitu. Jadi kebiasaan yang mereka ciptakan ya dengan masyarakatnya sendiri di pulau tersebut begitu. Dan itu tentunya menciptakan suatu kebiasaan begitu ya. Menciptakan suatu kebiasaan yang berbeda dengan pulau yang lainnya misal. Nah, itu menyebabkan gitu ya. Itu menyebabkan salah satu faktor itu menyebabkan Indonesia itu ragam budayanya begitu. Kemudian posisi strategis Indonesia yang kedua. Jadi kan saya pindah dulu ya slide-nya. Nah, jadi yang kita tahu bahwa posisi Indonesia itu ada di posisi silang. Kita sudah bahas ya ini di semester awal. Nah, jadi karena di antara dua benua dan juga dua samudra ini menjadi jalur yang strategis Indonesia itu. Jadi perlintasan perdagangan dunia. Dan ini tentunya mempengaruhi kebudayaan Indonesia. Nah, jadi kan Indonesia itu banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu, Buddha, Islam, dan Eropa begitu. Dan itu adalah hasil dari apa? Dari posisi Indonesia yang sangat strategis dan dilalui oleh banyak negara begitu ya. Jadi Indonesia itu menjadi perlintasan jalur perdagangan dunia. Nah, karena itu kan otomatis banyak orang-orang dari luar negara kita berlalu lalang dan transit di Indonesia begitu. Dan itu tidak secara tidak langsung menyebarkan suatu kebudayaan. Nah, jadi tambah beragamlah budaya yang ada di Indonesia. Kemudian kondisi ekologis. Nah, jadi kalau untuk ekologis ini ya berhubungan dengan struktur tanah, iklim, dan topografi. Nah, ini juga memberikan kontribusi yang sangat besar bagi keragaman yang ada di Indonesia. Misalnya topografi ya. Dari segi topografi misal, jadi masyarakat yang hidup di dataran yang tinggi dan masyarakat yang hidup di dataran rendah itu pasti memiliki mata pencaharian yang berbeda. Kemudian dari segi rumah juga, karena misal di dataran tinggi itu karena cuacanya dingin, otomatis mereka akan membangun rumah dengan ketinggian yang relatif rendah. Jadi rumahnya itu tidak tinggi-tinggi. Kemudian juga ventilasinya rendah. Karena apa? Supaya menjaga keadaan rumah itu tetap hangat. Kemudian sebaliknya, kalau misalnya yang di dataran rendah, karena mereka panas, jadi kan ventilasinya diperbesar, kemudian banyak serambi dan sebagainya, itu agar kondisi rumahnya tetap hangat. Nah, jadi kan kondisi yang seperti itu ya, topografi, iklim dan sebagainya itu akan menciptakan juga budaya yang berbeda begitu antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain yang ada di Indonesia. Nah, itu
adalah faktor-faktor ya, faktor yang secara geografis itu mempengaruhi kebudayaan yang ada di Indonesia. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai unsur-unsur budaya. Nah, jadi ya di sini ada 7 unsur budaya yang perlu kita ketahui. Jadi yang unsur yang pertama adalah peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Nah, jadi untuk peralatan dan perlengkapan ini ya terdiri atas pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah mata pencaharian dan sistem ekonomi. Nah, unsur ini meliputi pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan lain-lain. Jadi yang berkaitan dengan ini ya, mata pencaharian. Kemudian yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan. Nah, unsur ini terdiri atas sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan, dan sebagainya. Kemudian bahasa. Nah, bahasa ini meliputi bahasa lisan maupun tulisan. Kemudian kesenian. Nah, ini bisa berupa seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah sistem pengetahuan dan teknologi. Nah, unsur ini meliputi pengetahuan alam, pengetahuan sosial, perbintangan, pertambangan, komputer, dan lain-lain. Yang terakhir adalah sistem sistem kepercayaan atau religi. Nah, ini yang sudah jelas. Jadi untuk yang ini adalah jadi kira-kira agama apa yang mereka anut, kemudian kepercayaan seperti apa yang mereka yakini, dan sebagainya ya. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh satu suku dan kita akan membahas unsur-unsur budaya ini kita terapkan gitu ya ke suku tersebut. Suku apa yang akan kita bahas? Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, ini ya yang akan kita bahas adalah unsur-unsur budaya suku Korowai. Nah, kenapa saya ingin membahas suku Korowai? Jadi ya, saya sangat tertarik kepada suku Korowai itu karena pertama yang saya baca yang muncul itu adalah mereka ini adalah suku yang masih menerapkan sistem kanibalisme. Jadi ya bagi saya ini sangat menarik ya. Oh, ternyata di zaman yang sudah maju seperti sekarang masih ada yang menerapkan sistem kanibalisme. Nah, tentu ini sangat menarik perhatian ya. Nah, jadi kalau misalnya secara geografis ya suku Korowai ini dia merupakan masih di bagian wilayah Indonesia. Jadi tepatnya itu dia hidup ya di pedalaman hutan rimba kaki gunung Jayawijaya di Irian Jaya ya atau di Papua. Nah, jadi dia masih bagian dari secara geografis ya masih masyarakat Indonesia. Kemudian tapi karena sangat terisolir, jadi mereka itu tidak pernah berinteraksi dengan orang asing di luar suku mereka, begitu ya. Sampai pada tahun 95 ini ada seorang fotografer ya yang namanya itu George Steinmetz. Maaf ya kalau saya salah melafalkan. Jadi nulisnya itu adalah George Steinmetz, George Steinmetz mungkin ya seperti itu bacanya. Nah, jadi dia pada tahun 95 ini dia mendokumentasikan suku Korowai yang hidup di pohon begitu ya, karena mereka itu kan hidupnya di rumah pohon di Irian Jaya. Nah, suku Korowai ini ya kurang lebih ada 3.000. Jadi masyarakat itu ada 3.000 yang tergabung dalam masyarakat suku Korowai, dan mereka masih sangat primitif, sangat tradisional begitu cara hidupnya itu. Nah, lalu unsur-unsur budayanya seperti apa ya? Berdasarkan 7 unsur budaya yang sebelumnya kita bahas, kita akan terapkan pada suku ini ya, suku Korowai. Kita bahas yang pertama adalah mengenai peralatan. Nah, yang pertama adalah peralatannya yang akan kita bahas. Jadi peralatan
atau perlengkapan yang digunakan oleh suku Korawi itu adalah ya, yang pertama adalah rumah ya. Jadi rumahnya itu adalah rumah pohon, kemudian ada parang atau kapak. Nah, jadi ini terbuatnya itu bisa dari logam atau batu begitu ya. Kemudian ada yang namanya ainop. Ainop itu adalah semacam keranjang mungkin ya, yang biasanya itu digunakan untuk membawa bayi. Nah, jadi kalau misalnya yang perempuan, mereka itu bekerja ya sambil membawa bayi mereka. Nah, untuk memudahkan agar bisa disusui, nah itu menggunakan ainop. Jadi sewaktu-waktu kalau ingin disusui tinggal jadi ada gitu ya, jadi ada tempat untuk bayinya. Kemudian tombak ya, bubu, tali, kulit kayu atau anyaman, daun sagu. Nah, ini sebagai atap rumah, kemudian kayu sebagai kerangka rumah, dan panah. Nah, ini panah itu untuk berburu ya, misal berburu hewan seperti babi dan sebagainya. Nah, mata pencaharian. Nah, mata pencaharian ini mereka adalah berburu, menangkap ikan, dan berladang. Nah, untuk berburu ya saya sampaikan lebih jelas. Nah, untuk hewan buruan mereka itu adalah, tadi kan sudah disebutkannya, satu babi hutan, kemudian ada juga burung kasuari, burung biasa mungkin ya, ular, dan serangga kecil. Nah, kemudian mereka juga menangkap ikan dengan alat yang namanya itu bubuk dan tombak. Di sini ada ya gambarnya. Kemudian untuk mendapatkan karbohidrat, nah mereka itu mengolah sagu. Kemudian juga menanam umbi-umbian, juga menanam pisang. Nah, sedangkan untuk memenuhi protein, mereka makanan utamanya itu adalah larva kumbang Capricorn. Ini bisa dilihat ya gambarnya, ada larva kumbangnya. Nah, kemudian bagi mereka juga makanan nabati juga sangat penting, terutama itu ada daun palem, pakis, sukun, dan buah pandanai merah. Nah, ini ada yang unik ya dari pengolahan sagu yang dilakukan oleh suku Korowai. Jadi dalam mengolah sagu mereka itu membagi tugas begitu. Jadi antara laki-laki dan perempuan. Dan yang laki-laki ini mereka bertugas untuk menebang pohon sagunya dengan kapak sederhana. Sedangkan sisanya yaitu menghancurkan, memerah sagu. Nah, ini dilakukan oleh para wanita suku Korowai. Nah, bahkan para wanita suku Korowai ini ya, dia juga membuat alat untuk memerah sagunya itu membuat sendiri gitu dari pelapah pohon sagunya. Nah, bahkan jika dibandingkan ya, tugas para wanita itu terkesan lebih berat dibandingkan dengan para lelakinya. Jadi kalau misalnya yang lelaki hanya menebang pohon, tapi kalau yang wanita itu banyak sekali ya, jadi menghancurkan, memerah sampai jadi begitu ya olahan sagunya itu, dan bahkan juga membuat alat untuk memerah sagunya sendiri dari pelapah pohon sagunya, itu dilakukan semuanya oleh wanita suku Korowai. Tapi itu ya aturannya seperti itu. Kemudian dan tak jarang ya, tadi yang seperti dijelaskan di awal, bahwa dalam bekerja itu wanita suku Korowai itu mereka membawa bayinya begitu ya. Nah, untuk memudahkan maka mereka menyimpan bayinya di alat atau barang yang bernama ainop ya, keranjang yang bernama ainop, untuk memudahkan agar bisa sambil menyusui begitu sewaktu-waktu jika bayinya lapar. Nah, kemudian ya ada uniknya lagi mengenai mata pencaharian mereka atau kebiasaan mereka dalam mencari makanan. Jadi mereka itu jadi kan rumahnya itu kan di atas pohon. Nah, mereka hanya turun dari rumahnya itu dari atas pohon itu hanya untuk mencari makanan. Jadi kalau tidak mencari makanan, jika makanan masih tersedia, mereka tidak turun ke bawah kemudian. Dan juga ya, mereka itu berburu hanya pas sedang lapar saja. Jadi ketika tidak ya sudah tidak dilakukan perburuan begitu.
Selanjutnya adalah ada yang unik dan juga ini mungkin patut dicontoh ya. Jadi mereka itu tidak pernah menebang sembarang pohon. Jadi memang tadi kan pohon-pohon juga diperlukannya untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka, cuman mereka tidak menebang sembarang pohon. Jadi mereka menebang pohon hanya untuk keperluan secukupnya. Nah, jadi kalau misalnya sekiranya cukup ya sudah, tidak dieksploitasi begitu ya. Dan tidak heran, makanya tidak heran hutan yang ada di Papua itu meskipun mereka sangat menggantungkan hidupnya pada alam ya, tapi hutannya itu tetap terjaga gitu ya. Kelestarian flora dan faunanya itu tetap terjaga di sana. Dan itu mungkin patut dicontoh ya. Jadi kita menggantungkan diri kepada alam tapi hanya memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita, gitu, tidak berlebihan begitu ya. Yang selanjutnya adalah sistem kemasyarakatan. Nah, di suku Korawe ini ya terdiri dari klan-klan. Jadi suku Korawe itu ada banyak klannya ya, dan satu di antara klan satu dan klan yang lainnya itu mereka bersahabat ya, sangat akrab begitu. Nah, satu klan ini biasanya terdiri dari 1 sampai 5 klaster rumah pohon. Nah, dalam satu klan ini ya, pada dasarnya mereka itu semua adalah keluarga. Jadi dalam satu klan ini bisa ada ayah atau kepala keluarga ya, kemudian istrinya bisa 1 atau lebih begitu ya, kan mereka juga menerapkan poligami. Kemudian ada anak-anaknya, dari anaknya itu mungkin ada juga kan sepupunya, sepupu melahirkan anak, ada sepupu anaknya. Jadi mereka itu semuanya keluarga begitu ya. Nah, jadi dalam satu klan keluarga ini dapat mencapai maksimal 50 orang. Nah, rata-rata dalam satu klan itu tinggal di 2 rumah pohon. Nah, jadi dengan populasi ya, di satu pohonnya itu 20 sampai 30 orangan satu pohonnya. Nah, kemudian jika misalnya satu klan itu sudah mencapai 50 orang ya, mereka itu biasanya pindah ke desa lain dan membentuk klannya sendiri yang lebih kecil. Begitu ya. Nah, jadi satu klan itu terdiri dari maksimal itu 50 orang. Nah, jadi kalau sudah 50 orang, mereka memisahkan diri ke desa lain dan membentuk klannya sendiri yang baru. Nah, kemudian di sini ada ini ya, ada apa ya? Sistem perkawinan mereka. Jadi pernikahannya itu adalah eksogami. Jadi kawin campur antara suku. Jadi kan kalau misalnya ada yang sangat fanatik begitu ya, ada kan, jadi suku itu tidak boleh menikah dengan suku lain misal. Tapi kalau misalnya ini kalau yang di Korowai itu bisa jadi eksogami ya, sistemnya kawin campur antara suku. Dan juga poligami. Jadi satu kepala keluarga itu mungkin boleh memiliki 2 istri. Jadi lebih dari 1 istri itu boleh. Dan untuk menikah dari laki-laki ini, jadi belum boleh ya menikah kalau belum mencapai 20 tahun. Tapi kalau bagi yang perempuan, mereka boleh menikah saat remaja atau lebih muda dari itu gitu ya, boleh kalau yang untuk perempuan. Tapi kalau yang untuk laki-lakinya ini bukan maksimal, tapi harus dulu tidak boleh kurang dari 20 tahun begitu. Kemudian ada juga hal yang ini ya, yang unik di sini. Kalau misalnya seorang pria atau kepala keluarga ya, yang menjadi pemimpin keluarga, itu dilarang bertengkar atau melakukan kekerasan pada mertuanya. Nah, jadi kalau misalnya itu dilakukan, itu ada kepercayaan ya bahwa nanti anaknya itu akan terkena penyakit. Oh iya, nah mengenai anak-anak mereka, jadi kan dalam satu pohon itu ya terdiri dari beberapa ruangan. Jadi ada ruangan yang khusus untuk laki-laki, remaja laki-laki, ada juga yang perempuan, jadi tidak disatukan begitu ya. Tadi kan satu rumah itu kan bisa mencapai 20 sampai 30 orang, dan itu semuanya keluarga. Dan itu ada anak, ada sepupu, ada sebagainya begitu ya. Itu kan pasti kalau mencapai
ada waktunya mereka mencapai usia remaja, dan itu ruangnya terpisah. Jadi ada yang khusus untuk perempuan, ada yang laki-lakinya juga ada. Jadi ruang satu pohon itu terdiri dari beberapa ruangan, begitu ya. Itu untuk sistem kemasyarakatan. Nah, selanjutnya adalah bahasa. Nah, jadi bahasa yang digunakan oleh suku Korowai ini adalah bahasanya itu Auyu Dumut. Nah, dari mana mereka belajar mengenai bahasa itu ya? Sebenarnya keberadaan suku Korowai ini sendiri ya, pada sejarahnya itu baru diketahui pada tahun 1970-an oleh seorang misionaris Kristen. Jadi kan ada seorang misionaris Kristen, dia datang ke sana pada tahun 1970-an dan kemudian hidup bersama suku Korowai. Nah, dari misionaris inilah mereka pada akhirnya belajar bahasa mereka, yaitu bahasa yang tadi saya sebutkan, yaitu bahasa Auyu Dumut. Nah, ini tuh adalah sebuah bahasa ya dari wilayah Tenggara Papua. Selanjutnya, sistem pengetahuan. Nah, suku Korowai ini ya, mereka itu kan awalnya itu sangat tertutup begitu ya, tidak terbuka dengan dunia luar, bahkan mereka tidak pernah berinteraksi dengan orang asing begitu. Nah, namun dengan kedatangannya misionaris Belanda ya pada tahun 1979 yang tadi saya jelaskan, jadi misionaris Belanda itu dia hidup bersama-sama dengan suku Korowai, dan dia juga membuka pemukiman. Jadi pemukiman baru yang disebut dengan Yarinuma. Nah, di sini tinggallah suku Korowai yang dia itu sudah terbuka pada dunia luar. Nah, biasanya yang tinggal di Yarinuma ini adalah suku Korowai yang masih muda. Nah, mereka mendapat pengetahuan ya di Yarinuma ini. Tapi meskipun jauh dari formal ya pengetahuan yang mereka dapat, namun suku Korowai yang di Yarinuma ini terkesan menerima gitu pengaruh dari luar yang dibawa oleh misionaris Belanda tersebut. Nah, kemudian akhirnya pada tahun 2010 ya pemerintah untuk pertama kalinya ini menyensus suku Korowai dalam data kependudukan Indonesia. Nah, sejak saat itu bantuan pendidikan mulai dapat diberikan kepada penduduk Korowai. Nah, sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Nah, mungkin ya kalau sekarang kan dari 2010 sudah lama ya. Mungkin sekarang kondisi suku Korowai sudah mulai terbuka ya dengan dunia luar. Yang selanjutnya adalah kesenian. Jadi ya kalau misalnya untuk kesenian yang berupa seni tari, yang lebih seni tari, seni musik yang seperti itu, mungkin saya belum menemukannya datanya dari manapun mengenai suku Korowai ini, tapi mengenai yang lainnya ya, jadi berupa pakaian, rumah adat, ini sudah ada. Nah, jadi pakaian yang digunakan oleh suku Korowai ini ya, kan kalau misalnya yang di Papua ini biasanya kan mereka menggunakan koteka ya untuk pakaian adatnya, tapi Korowai ini adalah satu-satunya, jadi satu-satunya penduduk di Irian begitu ya yang tidak memakai koteka. Mereka itu tidak memakai koteka. Lalu bagaimana mereka berpakaian begitu ya? Nah, untuk kaum lelaki suku ini ya, suku Korowai, mereka paksakan penis mereka ke dalam kantong jakar atau skrotum. Dan pada ujungnya mereka balut ketat dengan sejenis daun begitu ya, jadi hanya seperti itu. Kemudian untuk kaum perempuannya mereka hanya memakai rok pendek terbuat dari daun sagu, jadi sangat alami sekali ya menggunakan daun begitu untuk pakaian. Yang selanjutnya adalah rumah adat. Nah, jadi salah satu yang unik ya yang dimiliki oleh suku Korowai ini adalah mereka tinggal di rumah pohon begitu ya, dan ketinggiannya itu mencapai 8-12 meter dari permukaan tanah. Kemudian beda lagi kalau misalnya mereka membangunnya itu di area hulu sungai, itu ketinggiannya itu bisa mencapai 45 meter. Wah, tinggi sekali ya. Nah,
Kemudian rumah itu ya dilengkapi dengan sebatang pohon untuk membantu mereka naik ke atas, atau biasanya ya istilah lainnya itu tangga lah ya. Jadi di pohon itu mereka meletakkan tangga berupa pohon begitu, supaya mereka mudah mau naik atau turun dari rumah itu begitu ya. Nah, setiap rumah ini didesain menjadi 2 hingga 3 ruangan. Tadi kan disebutkan ya, karena satu rumah itu sangat banyak sekali orang dan juga terdiri dari perempuan dan laki-laki yang sudah dewasa mungkinnya, jadi kan dipisahkan. Jadi ada 2 sampai 3 ruangan sedikitnya, dan dapat ditempati yang tadi ya, intinya mah bisa ditempati oleh pria dan wanita dewasa aja minimalnya gitu ya, sedikitnya. Nah, kemudian mereka juga di dalam rumahnya itu ya ada tempat untuk meletakkan api. Sebenarnya ya ada 3 alasan begitu. Untuk suku Korowai ini mereka memilih rumah pohon. Padahal mereka bisa ya dengan pohon yang tersedia pasti bisa ya membangun rumah biasa begitu di atas tanah langsung mungkin. Tapi mereka memilih rumah pohon itu ada alasannya. Yang pertama menurut mereka adalah mereka merasa dengan hidup di rumah pohon itu mereka akan lebih aman. Jadi dari serangan musuh atau mungkin juga dari hewan buas begitu ya. Dan yang kedua, dengan tinggal di rumah pohon ini Sukorowai akan lebih mudah mengawasi dan mendapat hewan buruan. Misal tadi kan hewan buruannya itu babi misal ya. Babi hutan yang berkeliaran di bawah rumah pohon mereka. Jadi dengan di rumah pohon mereka langsung bisa membidik tuh dari rumahnya dengan panah. Jadi si hewan buruan itu bisa, jadi karena mereka bisa mengawasi dari atas pohon, mereka bisa langsung membidik si hewan buruan dengan panah. Kemudian yang terakhir adalah mereka kenapa memilih rumah pohon ya? Karena mereka menganggap bahwa rumah pohon ini adalah suatu yang diwariskan gitu, suatu budaya yang diwariskan dari turun temurun dari nenek moyang mereka. Jadi rumah pohon ini memiliki nilai tersendiri bagi mereka karena diwariskan begitu ya, merupakan warisan dari nenek moyangnya, sehingga mereka merasa nyaman untuk tinggal di sana. Nah itu ya, jadi itu alasan mengapa Sukorowai itu memilih untuk tinggal di rumah pohon. Yang terakhir adalah sistem kepercayaan. Nah ini ya yang menurut saya paling menarik dari semua tentang suku Korowai. Nah sebenarnya belum diketahui pasti mengenai sistem kepercayaan apa yang dianut oleh suku Korowai. Nah namun ada sistem yang diterapkan oleh mereka dari turun temurun dari nenek moyang mereka begitu ya. Ini sudah dilaksanakan, yaitu sistem kanibalisme. Nah tapi sistem kanibalisme ini ya tidak dilaksanakan pada sembarang orang, tapi hanya pada orang yang dianggap sebagai tukang sihir atau kuah-kuah. Nah jadi di mereka itu kan, atau di Papua itu kan kita sering dengar ya banyak perang antar suku misal. Nah kalau misalnya di suku Korowai sendiri ini diyakini bahwa misal kematian seseorang misalnya yang disebabkan oleh sihir itu bisa jadi menjadi penyebab gitu adanya perang antar suku. Makanya mungkin ketika ada orang yang diduga melanggar peraturan tersebut dan diduga menjadi tukang sihir, maka hukumannya itu sangat kejam ya, kanibalisme begitu. Nah tapi kepercayaan ini ya sudah mulai memudar dari semenjak adanya suku Korowai ini terbuka pada dunia luar. Nah kemudian untuk menurut data ya yang saya dapat, mungkin bisa jadi bahwa sistem kepercayaan yang dianut oleh suku Korowai ini, mereka itu mempercayai dewa begitu ya. Jadi mereka mungkin soalnya ada ya menurut satu informasi ya yang saya dapat, jadi di sini disebutkan bahwa
mereka itu melakukan upacara persembahan begitu ya. Jadi mengorbankan babi itu darahnya itu dialirkan ke sungai, dan itu menurut kepercayaan mereka adalah untuk sebagai korban gitu ya, korban untuk salah satu dewa. Nah, kemudian babi ini merupakan hewan penting mungkinnya bagi suku Korowai, karena selain itu ya, selain untuk pengorbanan pada suatu upacara, babi juga digunakan sebagai alat penyelesaian antara konflik, atau antara suatu penyelesaian dari adanya sengketa. Jadi kalau misalnya ada sengketa nih di antara keluarga suku Korowai, mereka menyelesaikan sengketa itu dengan babi tersebut begitu ya. Nah, jadi itu ya sangat menarik sekali mengenai suku Korowai. Tapi sekali lagi ya, untuk sistem kanibalisme ini sekarang sudah mulai memudar semenjak si suku Korowai ini terbuka begitu ke dunia luar. Mungkin saya tidak tahu ya, sekarang belum dicari lagi data terbarunya. Mungkin sekarang sudah hilang ya dari kebiasaan mereka, tapi tidak tahu. Nah, jadi intinya yang disebutkan, yang data yang saya dapat ini sekarang untuk sistem kanibalisme itu sudah mulai memudar karena mereka sudah terbuka dengan dunia luar. Baik, itu adalah pembahasannya yang terakhir mengenai suku Korowai. Kita bisa belajar banyak dari suku Korowai, bahwa memang budaya itu kan cara pandang hidup ya. Cara pandang hidup yang diterapkan di suatu masyarakat begitu. Kenapa bisa ada cara pandang hidup? Dari mana mereka lahir? Ya dari masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat menjalani hidupnya seperti apa begitu ya. Dan itulah menjadi sebuah budaya. Kita lihat yang sudah saya paparkan di suku Korowai. Jadi kan mereka yang tinggal di suatu hutan, kemudian dari segi ada mata pencahariannya seperti apa karena mereka di hutan, jadi menyesuaikan. Kemudian bagaimana mereka hidup di pohon, kemudian bagaimana cara mereka meyakini sesuatu, cara mereka berpakaian, cara mereka bekerja, menggunakan peralatan. Itu semua kan cara hidup yang dilakukan oleh suku Korowai, dan itu adalah menjadi budaya mereka begitu. Mudah-mudahan ya dengan contoh ini teman-teman semua bisa setidaknya paham gitu apa itu budaya gitu ya, bahwa budaya itu adalah ya cara hidup cara pandang atau cara hidup yang berkembang di masyarakat begitu, dan itu diturunkan secara turun temurun dari generasi ke generasi, dan itu sangat penting ya kita ketahui. Jadi bagaimana hidup kita sekarang tidak lepas dari apa yang diwariskan dari leluhur kita begitu. Jadi itu ya, sekali lagi intinya budaya itu adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah sekarang karena saya sudah memberikan contoh ya, saya ingin memberikan tugas kepada teman-teman semua. Jadi kan teman-teman mungkin juga sudah pernah dengar ya mengenai istilah bahwa bangsa yang besar, bangsa yang hebat, atau bangsa yang maju itu adalah bangsa yang menghargai budayanya, bangsa yang melestarikan budayanya, bangsa yang tidak pernah melupakan budayanya. Dan kita sebagai warga negara yang baik begitu ya, mari kita sama-sama untuk mengetahui lebih banyak budaya apa saja yang ada di Indonesia. Nah sekarang untuk tugasnya saya ingin teman-teman mencari suku atau budaya, boleh suku ya, boleh langsung misalnya budaya Minangkabau, budaya Sunda, budaya Batak, budaya Jawa, budaya Bali, itu boleh apa saja. Nah teman-teman tentukan pilih satu saja, budaya mana yang ingin teman-teman gali.
Nah, setelah memilih, teman-teman silahkan terapkan atau cari unsur-unsur budaya yang telah teman-teman pilih. Misal budaya Sunda, unsur-unsur budaya silahkan cari dari tadi kan peralatan ada 7 ya, yang 7 tadi. Silahkan terapkan itu ke budaya yang ingin teman-teman gali lebih dalam, ingin tahu lebih dalam mengenai budaya itu. Nah, nanti tugasnya boleh diketik di Word atau boleh ditulis di buku, boleh. Seperti biasa nanti kirimkan ke link ya. Nanti linknya saya bagikan di grup WhatsApp. Baik, itu saja yang akan saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian mohon maaf atas segala kekurangan. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang selalu mengikuti pembelajaran dengan semangat dan yang belum belum melengkapi tugasnya, silakan dilengkapi. Datanya sudah saya share di grup mengenai siapa yang belum melengkapi tugasnya. Ayo kita sama-sama, kan semester 2 ini sudah mulai mau habis ya. Ayo kita sama-sama bereskan pembelajaran kita begitu ya untuk di semester 2 ini, supaya nanti pas ketika teman-teman naik ke kelas 12 tidak ada hambatan lagi atau tidak ada hutang lagi begitu ya di semester 11, dan nilainya nanti bagus begitu, tidak ada nilai yang merah kalau misalnya tugasnya sudah lengkap. Baik, itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.